Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di video ketiga, lanjutan dari video kedua. Di tampilan di layar ini adalah file terakhir dari video kedua, di mana kita sudah membuat sebuah tabel dengan nama database-nya adalah Facebook. Kita cek ulang ya. Untuk mengecek database yang sudah terbentuk, show databases. Ya, sudah ada Facebook, kita pilih database Facebook. Ya, sudah terpilih, kita cek apakah ada tabel user show tables. Oke, sudah ada. Nah, kita akan cek isi dari tabel user. Maksudnya isi adalah struktur, bukan isi data. Sesuai dengan video sebelumnya, saya mengatakan bahwa tabel itu baiknya ada sebuah primary key. Di sini kita tidak membuat primary key di pekerjaan latihan kita yang kemarin. Sekarang bagaimana kalau sudah terlanjur buat lupa primary key? Caranya adalah kita menggunakan perintah alter. Nah, kita tidak akan terlalu banyak membahas mengenai perubahan struktur, karena perubahan struktur itu levelnya ke DBA database, bukan ke level developer. Di sini alter table. Di dalam alter table kita sebut nama tabelnya, table underscore user. Nah, karena kita ingin menambahkan, maka kita pakai perintah add primary key, ya, add primary key. Oh, lihat di field ini kira-kira apa yang akan menjadi primary key atau primary key uniknya. ID nama user, saya memakai ID. Maka setelah ada error, alter table user add primary key. Ini kita perbaiki ID pakai buka kurung seperti ini. Oke, benar, pakai buka kurung. Jadi di sini alter table user add primary key ID. Kita cek pakai perintah describe table user. Lihat perbedaannya ya. Di key sudah ada primary, nullnya ini mungkin efek dari saya coba-coba sebelumnya, seharusnya yes berubah menjadi no. Nah, maka sekarang ID ini sudah ada primary key-nya. Nah, ini bagaimana menambahkan apabila kita sudah terlanjur membuat tabel. Bagaimana menghapusnya? Ternyata primary key salah. Caranya tetap pakai alter, lalu kita alter table. Tabelnya name adalah table underscore user. Karena mau menghapus, perintahnya pakai drop primary key. Oke, kita cek primary key sudah tidak ada. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sebuah ekstra dari MySQL, namanya auto increment. Jadi kalau auto increment itu adalah sebuah field yang kita set nilainya itu secara otomatis akan dibuatkan oleh sistem. Biasanya angka berurutan, misalkan contoh seperti ini: 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita nggak perlu repot-repot ngisi field ID. Field ID sudah otomatis diisikan oleh sistem, oleh database sistem. Nah, kita cukup ngisi bagian ini. Dan ini biasanya unik. Nah, makanya ini yang bisa dijadikan primary key. Bagaimana membuatnya? Seharusnya kembali lagi dibuat pada saat awal, namanya auto increment.
Nah, sekarang kita akan membuatnya dari table yang sudah jadi. Perintahnya gimana? Tetap pakai alter table, lalu table underscore user. Karena kita ingin memodifikasi, maka kita tambahkan modify kolom. Nama kolomnya adalah ID, tipenya adalah integer 11, not null, lalu auto besar mungkin semuanya, auto underscore increment. In correct table definition, there can be only one auto column. Heading must be 5 days. Oke, di sini primary key. Oke. Jadi sekaligus kita buatkan kolom ID itu menjadi not null, auto increment, dan primary key. Kita lihat ya, describe. Nah, ini ada no primary key, auto increment. Nah, ini berarti kita tidak perlu capek-capek mengisi field ID karena field ID sudah akan diisi otomatis oleh sistem. Nah, di video kali ini kita akan coba buat sebuah tabel lagi. Di sini kebetulan user, nah kita akan buat sebuah tabel yang baru. Oh sorry. Kita nanti akan membuat tabel ini, tapi key dan auto incrementnya disetting di awal. Biar lebih itu kita hapus. Nah, kita belum belajar menghapus tabel. Drop tabel. Ini perintah untuk menghapus tabel. tbl underscore user. Tada! Show tables. Maka tabel yang sudah kita buat terhapus. Oke, sekarang kita akan buat lagi. Di dalamnya sudah kita buatkan auto increment, buatkan primary key. Kita ulang, caranya tetap pakai perintah create. Saya kecil gini biar di tengah bacanya enak. Create table. Nama tabelnya adalah user. Saya buatkan seperti ini biar kelihatan. Ada ID, tipenya integer, dia ini 11, dia ini not null, dia ini auto underscore increment, oke. Lalu yang kedua ada nama, dia ini varchar 20. Yang ketiga ada user. Yang keempat ada password. Kebetulan ini adalah 12. Yang kelima ada umur, dia integer 11. Oke. Dan yang terakhir kita akan membuat primary key yang jadi key-nya adalah ID. Kita tutup,
Oke, nah inilah yang seharusnya kita buat di awal-awal membuat tabel. Jadi di video kali ini saya hanya menunjukkan bagaimana memodifikasi tabel ketika kita ada salah buat. Terutama lupa menaruh primary key, lupa melakukan setting auto increment. Oke, proses pembuatan tabel akan saya ulang setiap saat saya membutuhkan tabel baru. Nah, bagi developer ini aja. Sementara untuk proses menambahkan field baru, menambahkan, merubah, menghapus field itu akan saya kasih tahu selama proses pembuatan video ini, di mana kita akan membuat banyak video mengenai database MySQL yang nantinya endingnya akan kita kaitkan ke sebuah aplikasi PHP kalau kita sempat ya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya, yaitu mengenai memasukkan data ke dalam sebuah tabel, menghapus dan mengupdate data. Jangan lupa like and subscribe. Selamat malam.